Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Delpi Sinambela, STH. Saya merupakan guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SMP Negeri 21 Batam, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024. LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMP Negeri 21 Batam. Praktik pembelajaran ini saya lakukan di kelas 76 dengan materi teladan Yesus dalam mengampuni. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak ibu. Pagi Bu. Salam. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya. Semangat? Semangat. Baiklah, kita akan mulai materi pembelajaran kita hari ini, tapi sebelumnya kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Kita akan nyanyikan Kasihnya Seperti Sungai. Nanti Renata akan menemani kita dalam doa pembukaan. Mari kita pujikan pujian Kasihnya Seperti Sungai. 1, 3, ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Boleh Renata pimpin kita dalam doa? Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas terang di pagi hari ini Tuhan. Kami mau mulai pelajaran kami, berkat pelajaran kami dari awal sampai kami belajar. Untuk yang akan mengajari kami. Ini nama Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih buat Renata yang sudah memimpin kita dalam doa. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Riki. Keterangannya apa, Nak? Oke, ada yang lain? Ada Bu. Baiklah. Baiklah, Nak Ibu, kita akan mulai materi pembelajaran kita. Siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita sebelumnya? Tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidup aku, Bu. Ya, tentang pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara Tuhan melihara hidupmu? Tuhan memelihara hidupku dengan memenuhi semua kebutuhanku, Bu. Yang lain? Tuhan memelihara hidupku lebih dari memelihara burung-burung di udara, Bu. Ya, Tuhan memelihara hidupku lebih dari Tuhan memelihara burung-burung di udara. Anak Ibu, materi pembelajaran sebelumnya ada kaitannya dengan materi pelajaran kita hari ini ya. Kita yang sudah dipelihara Tuhan, kita yang sudah diselamatkan Tuhan, Tuhan mau supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu mengampuni. Oleh karena itu, perhatikan pertanyaan berikut. Apakah kamu pernah menyakiti sesama, lalu kamu minta maaf pada orang tersebut? Benar. Bagaimana reaksinya? Senang, gembira, sukacita, atau sebaliknya? Apakah teman atau seseorang pernah menyakiti kamu, lalu dia minta apa kepada kamu? Nah, bagaimana reaksi kamu? Senang. Apalagi reaksinya? Gembira atau lega perasaannya, ya.
Baiklah anak ibu, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan nanti setelah selesai materi pembelajaran ini, diharapkan anak-anak ibu semua mampu menjelaskan arti mengampuni. Yang kedua, anak-anak ibu semua mampu mendeskripsikan mengapa Tuhan Yesus dijadikan sebagai teladan di dalam mengampuni. Sehingga cakupan materi yang harus kita bahas hari ini adalah yang pertama, apa arti mengampuni? Yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Yang ketiga, bagaimana cara kita mengampuni? Dan yang keempat, untuk apa kita mengampuni? Apa yang kita peroleh dari mengampuni? Kegiatan dalam pembelajaran hari ini yang pertama nanti anak-anak ibu kita akan diskusi kelompok, berikutnya nanti akan mempresentasikan hasil kelompok dan akan ada refleksi buat kita ya. Penilaiannya yang pertama adalah penilaian kognitif atau penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian afektif atau sikap anak ibu akan dinilai di pembelajaran ini. Yang berikutnya adalah nilai keterampilan, yaitu psikomotorik. Keterampilan kamu akan dinilai saat kerja kelompok, saat presentasikan hasil kelompoknya. Baiklah, kita akan literasi. Silakan dibuka Alkitabnya Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Sudah ketemu ayatnya? Sudah. Mari kita baca sama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3, ya. Penuh kasih mesra, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kita. Perhatikan poster berikut. Aku mau belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepadaku. Aku tidak mau menyimpan kesalahan orang lain. Nilai-nilai Kristiani apa yang terdapat di dalam poster ini? Ayo. Mengampuni. Memaafkan. Kasih. Sukacita. Oke, baik anak-anak ibu semua, kita garis breaking dulu ya, supaya kita lebih semangat untuk pembelajaran hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Ya. Tepuk anak Tuhan. Yes, aku percaya kepada Tuhanku Yesus. Anak Tuhan. Yes, we are. Berhikmat. Oke. Sudah semangat? Sudah lebih rileks? Baiklah, anak-anak ibu, kita akan masuk dalam inti materi pembelajaran kita hari ini ya. Anak ibu, kita akan melakukan pengamatan dari permasalahan yang ada di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Dan literasi dalam Alkitab kita dan juga buku, sumber buku di bab 3. Tapi sebelumnya anak-anak ibu, mari kita akan menyaksikan video berikut. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengambil saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Hamba, setelah kami mengadakan perhitungan hutangmu sebesar 10.000 talenta, segera kamu bayar hutangmu. Maafkan aku, Tuan Raja, sampai hari ini saya tidak punya uang. Berilah saya kesempatan. Apa? Pengawal, tangkap orang ini, jual hamba ini dan keluarganya serta segala miliknya untuk melunasi hutangnya. Ampun Tuanku Raja, sabarlah dahulu, segala hutangku pasti akan kulunaskan.
Ampun Tuanku Raja. Baiklah kalau begitu, saya kasihan dengan kamu. Semua hutangmu aku bebaskan. Pergilah dengan damai. Terima kasih Tuan Raja. Tuan Raja baik sekali. Saya mohon pamit dahulu. Hei, kapan kamu bayar hutangmu? Karena Kubari mohon beri saya kesempatan, pasti saya bayar. Saya tidak mau tahu. Sekarang bayar. Kalau tidak, kamu akan saya penjara. Nah dulu saya pasti bayar. Dasar kamu. Ayo ikut saya ke penjara. Brahma. Oke, Brad. Bye. Selamat pagi, Pak. Saya mau tanya kepada yang namanya orang tua di sini. Kalau ada, silakan masuk ke sel nomor 2. Ya, beginilah cerita. Saya akan melaporkan hal ini kepada Raja. Tolong saya pintar. Oke, saya pergi dulu. Selamat siang, Tuan Raja. Mohon. Sama kamu, sama bayar hutangmu. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik. Silakan anak-anak ibu dikerjakan. Lakukan pengamatan permasalahan apa yang terjadi yang kamu dapati di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 serta anak ibu baca sumber buku bab 3 ya. Silakan anak ibu dikerjakan pertanyaan yang sudah ibu bagikan di lembar kerja peserta didik. Ayo Regano. Ya. Ya. Matius pasal 18 ayat yang ke 21 sampai 35. Sudah ketemu permasalahan apa yang kamu dapat di situ?
Sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 4 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3 juga sudah? Sudah, Bu. Baiklah anak ibu, kita akan mempresentasikan hasil tugas kelompoknya ya. Silakan, setiap kelompok boleh mempresentasikan satu orang satu-satu saja yang mempresentasikan perwakilan per kelompok. Nanti kelompok lain boleh menanggapinya. Baik, kelompok 1 dulu. Shalom semuanya. Kami akan menjawab hasil kelompok kami. Apa perumpamaan yang digunakan Yesus untuk menjelaskan pentingnya pengampunan? Yesus menggunakan perumpamaan tentang seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Seorang hamba yang berutang sangat besar kepada raja dimaafkan seluruh utangnya. Namun hamba itu kemudian tidak mau mengampuni sama hambanya yang berutang sedikit kepadanya. Raja itu sangat marah dan menyerahkan hambanya yang tidak mau mengampuni itu kepada Al-Ghazal. Oke, ada yang menanggapi? Oke, kelompok 4. Apa sih inti permasalahan dari perumpamaan tersebut? Tentang seorang hamba yang tidak memaafkan hutang hambanya, padahal hutang hamba tersebut dimaafkan oleh sang raja yang bahkan menilai lebih besar. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Pertanyaan berikutnya, kelompok 2. Shalom semuanya. Shalom. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Apa pesan utama dari perumpamaan tersebut? Pesan utama dari perumpamaan ini adalah bahwa kita sebagai anak Allah yang telah menerima pengampunan yang begitu besar, seharusnya juga mau mengampuni sesama kita. Keengganan kita untuk mengampuni akan berakibat buruk bagi kita sendiri. Oke, ada yang menanggapi? Ya. Apa akibat buruk jika kita tidak mengampuni orang lain? Dosa kita juga tidak akan diampuni oleh Tuhan. Oke, akibat buruknya adalah dosa kita juga tidak diampuni oleh Tuhan jika kita tidak mengampuni orang lain. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, kelompok 3. Shalom. Shalom. Kami kelompok 3. Kami jawab. Ya. Tuliskan nanti kita harus mengampuni dengan senang hati karena kita sendiri telah menerima pengampunan yang begitu besar dari Allah. Oke. Ada yang menanggapi? Apa bukti kasih Tuhan di hidupmu? Apa bukti kasih Tuhan itu? Dengan mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Jadi bukti kasih Tuhan itu dengan dia mengampuni kita, rela mati di kayu salib. Begitu ya? Oke, tepuk tangan dong. Oke. Pertanyaan berikutnya, kelompok berikutnya. Shalom semuanya. Shalom. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana kita bisa mengampuni seseorang yang telah menyakiti
kita secara mendalam, hubungkan dengan pengampunan sebanyak 70 kali 7 kali. Mengampuni seorang yang telah menyakiti kita memang tidak mudah, namun kita perlu mengingat bahwa pengampunan bukan berarti melupakan atau membenarkan perbuatan salah orang lain. Oke, ada yang menanggapi? Apakah mengampuni berarti melupakan kesalahan orang lain? Apakah mengampuni berarti melupakan kesalahan orang lain? Ayo. Jadi mengampuni tidak melupakan kesalahan, karena kita tidak bisa melupakan itu karena sulit, tetapi kita bisa mengampuni dengan bantuan Roh Kudus dan Tuhan Yesus yang membantu kita. Oke, bagus. Ya, Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita bisa mengampuni orang lain. Oke, baiklah anak ibu. Kita akan merangkum, memberikan kesimpulan bersama-sama dari hasil diskusi kalian ya, anak ibu ya. Baiklah, pengampunan, mengampuni. Apa itu arti mengampuni? Apa arti mengampuni? Ya, mengampuni berarti kita memaafkan kesalahan orang lain dan kita tidak mengungkit-ngungkit kesalahan itu lagi ya. Mengapa kita harus mengampuni? Ya, mengapa kita harus mengampuni, Nak? Ya, itu sangat penting karena dengan mengampuni berarti kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus mengampuni orang lain itu sebanyak berapa kali? 70 kali. Apa artinya? Bahwa tidak ada batasan dalam mengampuni orang lain. Mengapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kita sehingga kita juga harus mengampuni. Mengapa kita harus mengampuni berikutnya? Ya. Ayat 11 sampai 15, jika kita mengampuni kesalahan orang, maka Tuhan juga akan mengampuni kesalahan Ya. Jika kita mengampuni kesalahan orang, maka Tuhan juga pasti akan mengampuni kesalahan kita. Mengapa kita harus mengampuni yang berikutnya? Efesus pasal 4 ayat 32 mengatakan kita harus mengampuni. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita mengampuni? Bagaimana kita mengampuni seseorang, Nak? Ya. Bagaimana? Berdoa. Apa artinya? Dengan berdoa, memohon kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk mengampuni orang lain. Minta pertolongan Roh Kudus supaya kita mampu mengampuni orang lain. Yang berikutnya tanpa syarat. Tanpa syarat, tidak ada syarat untuk mengampuni orang lain ya. Aduh, aku ampunilah dia, aku maafkanlah dia karena dia rumahnya dekat rumahku. Nggak boleh, ya kan? Aduh, aku maafkan dia, aku ampunilah salah-salahnya karena aku nanti pasti ditraktir dia. Dia kan teman dekatku. Tak ada syarat untuk mengampuni orang lain. Apapun itu, siapapun dia, bagaimanapun latar belakangnya, apapun agamanya, Tuhan mengatakan kita harus mengampuni orang lain. Yang terakhir, ya, mengampuni harus tuntas. Tuntas, selesai. Tadi arti mengampuni apa? Tidak mengungkit kesalahan. Tuntas, ya, selesai. Sudah selesai. Aku tidak akan mengungkitnya lagi. Pertanyaan berikutnya, apa yang kita peroleh dari kita mengampuni orang lain, Nak? Kita akan memperoleh pengampunan juga dari Tuhan. Yang berikutnya apa kita peroleh? Kita memperoleh wujud kasih. Wujud kasih itu, pengampunan itu merupakan ekspresi dari kasih ya. Jadi setiap orang yang mengasihi pasti dia lahir dari kasih Yesus, kasih Tuhan. Apalagi kita peroleh dari mengampuni? Dengan mengampuni kita memperoleh teladan dari Tuhan Yesus tentang mengasihi. Apalagi? Dengan mengampuni kita memperoleh hidup penuh dengan sukacita. Itulah dia yang kita peroleh dari kita mengampuni orang lain. Anak-anak ibu, kita harus siap dan mau untuk mengampuni.
Ya, kira-kira dari materi hari ini, siapkah anak-anak ibu untuk mengampuni? Siap. Bagus, kita harus siap untuk mengampuni ya. Kita harus rela untuk mengampuni, karena memang itu yang Tuhan inginkan. Dengan mengampuni, berarti kesalahan kita juga pasti diampuni. Apa tadi arti mengampuni, nak? Memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Teladan Yesus dalam mengampuni itu harus merupakan bagian hidup kita, karena dengan melakukan teladan itu kita juga akan diampuni kesalahan kita. Ya, mari anak ibu, kita berikan hati kita berikan hidup kita untuk kita siap mengampuni orang lain. Ya, oke, anak ibu semua, refleksi buat kita semua ya. Apa yang menarik dari pembelajaran ini menurut kalian secara keseluruhan? Materinya, video-videonya, presentasinya. Oke. Apa ada yang belum kalian pahami dari materi hari ini? Sudah paham semua? Sudah. Apakah ada hambatan yang kalian hadapi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini? Sudah paham materi hari ini, nak? Sudah. Sudah paham arti mengampuni? Sudah. Baiklah, anak ibu. Hari ini kita akan evaluasi ya. Ada pertanyaan yang harus dikerjakan. Ibu akan bagikan lembar soalnya. Silakan anak-anak ibu kerjakan di lembar yang ibu bagikan dan tulis nama dan kelasnya. Silakan, satu-satu. Ayo, silakan dikerjakan. Pertanyaan yang pertama, perhatikan. Oke, silakan dikerjakan. Sudah? Pertanyaan berikutnya. Jawabannya saja ya, nak? Ya, Bu. Sudah? Pertanyaan berikutnya. Robert sudah? Sudah, nak? Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Kalau sudah bilang sudah ya. Irfan sudah, Pan? Sudah, Bu. Pertanyaan terakhir. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Wah, pertanyaan bagus-bagus jawabannya ini. Ini dari hasil kerja anak-anak ibu ini kelihatan sekali kalian sudah paham ya dengan materinya. Sudah? Ya. Ya. Ibu lihat sebentar. Ya. Dari hasil pekerjaan kalian 90% kalian sudah paham materi pembelajaran ini ya sini. Oke.
Hampir 100% sudah paham. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, perhatikan untuk pertemuan kita selanjutnya, pembelajaran selanjutnya, anak ibu siapkan dari rumah bahan-bahan untuk kita membuat kartu komitmen. Ya, kita akan bahas materi kita berikutnya, yaitu bagaimana Kristus menjadi teladan di dalam mengampuni kita. Ya, baiklah anak ibu, sebelum kita menutup materi kita hari ini, pembelajaran hari ini, kita nyanyi satu lagu. Terima kasih Yesusku, rapnya saja. Mari, terima kasih. Nanti Marta akan mimpin kita dalam doa penutup. 1, 2, 3 ya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Teman-teman, mari kita berdoa. Kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat pada pagi hari ini. Bapak, sebentar kami akan menutup pembelajaran kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami agar mengingat dan mempelajari kembali pembelajaran pada hari ini. Dan namamu, haleluya, amin. Amin. Baiklah Anak Ibu, terima kasih semuanya. Pembelajaran kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat kita semua.